Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang laporan observasi peralatan dapur dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Waryono dan Ibu Lise, Bapak Waryono SPD MM Par dan Ibu Lise Asnur MPD. Pertama, perkenalkan nama saya Waryatul Humaira sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Dimas Rasyihan, Fajri Adrizal, M. Firdaus Al-Farizi, dan Syaira Syaharani Prima. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian peralatan dapur. Definisi peralatan dapur sendiri adalah alat-alat yang umum digunakan untuk kegiatan masak-memasak, penyajian masakan dan makanan, serta perlengkapan. Surat Keputusan Depkes RI 2011-13, peralatan yang kontak dengan makanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, peralatan masak dan peralatan makan harus terbuat dari bahan tara pangan atau food grade, yaitu peralatan yang aman dan tidak berbahaya pada kesehatan. Yang kedua, lapisan permukaan tidak larut dalam suasana asam dan basa atau garam yang lazim terdapat dalam makanan, dan tidak mengeluarkan bahan berbahaya dan logam berat beracun seperti timah hitam, arsenikum, tembaga, seng, kadmium, dan antimon. Selanjutnya, pembagian peralatan dapur. Ada dua, yaitu kitchen utensils dan kitchen equipment. Kitchen utensils atau peralatan dapur adalah alat-alat yang ukurannya relatif kecil yang digunakan dalam mempersiapkan makanan. Yang kedua yaitu kitchen equipment adalah perlengkapan dapur atau peralatan besar yang membuat ruangan tersebut berfungsi sebagai dapur untuk mengolah makanan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu M. Firdaus Al-Farizi. Baik, materi selanjutnya yaitu klasifikasi peralatan dapur. Satu, peralatan untuk memasak. Stockpot berfungsi untuk membuat kaldu, merebus daging atau sayuran, dan membuat sup. Saucepot berfungsi untuk memasak saus, merebus daging, sayuran, dan sup. Saucepan berfungsi untuk membuat sayur dan merebus ayam. Braising atau roasting pan berfungsi untuk memanggang daging dan sebagainya. Frying pan adalah alat untuk menggoreng dengan minyak sedikit. 2. Peralatan untuk menyimpan atau mencampur. Whizzing bowl adalah mangkuk untuk mengocok. Kegunaannya adalah untuk mengocok telur, krim, membuat mayones dan saus. Mixing bowl adalah mangkok untuk mengaduk. Kegunaannya untuk mencampur makanan. Colander adalah alat peniris. Kegunaannya untuk meniriskan sayuran yang direbus atau dicuci. Yang kedua, container. Berguna untuk menyimpan makanan, saus, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu trays adalah bagi yang berguna untuk membawa makanan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Syaira Syaharani. Kepada Syaira, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan bagian dari peralatan yang disebutkan Faris tadi. Yang pertama ada peralatan kecil. Yang pertama ada ladle, yaitu sendok bertangkai panjang untuk menyendok cairan seperti kaldu atau sup. Lalu yang kedua ada skimmer dan spider, adalah untuk mengembalikan makanan yang sedang direbus atau digoreng. Lalu ada frying spatula yang berfungsi untuk mengembalikan makanan yang sedang digoreng, direbus, atau dipanggang. Selanjutnya ada conical strainer berfungsi untuk menyaring. Lalu ada strainer atau saringan berfungsi untuk menyaring teh, sirup, dan lain-lain. Lalu ada balon wicks yang berfungsi untuk mengocok telur, saus, ataupun mayones. Selanjutnya ada peralatan memotong. Yang pertama, small vegetables
knife adalah pisau kecil untuk mengupas sayuran. Lalu ada vegetable knife atau pisau dapur. Selanjutnya ada chopping knife, yaitu pisau untuk mencincang sayuran, bumbu, serta daging, dan sebagainya. Lalu ada filleting knife, yaitu pisau untuk memotong daging, memisahkan daging dengan tulang ikan. Lalu ada boning knife, yaitu pemisah tulang daging. Ada bread knife, yaitu pisau untuk memotong roti, dan juga cleaver atau pisau besar untuk memotong daging atau mencincang daging. Lalu ada sharpener, yaitu alat pengasah pisau. Dan yang terakhir, dan ada carving fork, yaitu alat membalik daging waktu dipanggang atau memanggang daging panas yang sedang dipotong. Dan yang terakhir ada grater atau parutan yang digunakan untuk memarut. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Fajri Adrizal. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Peralatan kayu, chopping board, yaitu alat untuk memotong karkas hewan, wooden spatula untuk mengaduk makanan yang sedang ditumis atau digoreng, rolling pan, yaitu alat untuk menggiling atau memipihkan adonan, tray, yaitu baki untuk membawa makanan. Selanjutnya, kitchen equipment. 1. Peralatan listrik dan gas. Egg boiler yaitu alat untuk merebus telur. Toaster yaitu alat untuk membuat roti bakar. Deep fryer yaitu alat untuk menggoreng makanan dengan minyak menggunakan tenaga listrik. Ceiling frying pan yaitu alat untuk menggoreng minyak dengan sedikit. Selanjutnya, Bian Mari yaitu alat untuk memanaskan makanan. Bakery oven yaitu alat untuk memanggang roti, kue, dan sebagainya. Grill yaitu alat untuk memanggang daging. Selanjutnya, stovi yaitu stovi yaitu alat menjadi sumber api. Dutch mixer yaitu alat untuk membuat adonan kue. Refrigerator yaitu tempat untuk mendinginkan makanan. Dan terakhir, freezer yaitu alat untuk membekukan makanan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Rasyan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu peralatan mekanik. Peralatan mekanik yaitu peralatan dapur yang menggunakan mesin sendiri sebagai sumber penghasil tenaga atau digerakkan secara manual, misalnya hard made grinder, noodle, dog, dan timbangan. Yang kedua yaitu peralatan non-mekanik. Peralatan non-mekanik terbagi atas yang pertama yaitu tabel yaitu meja kerja. Yang kedua yaitu sink atau wastafel, tempat mencuci makanan dan membersihkan peralatan kotor. Untuk di bagian penutup, kesimpulannya adalah dapur secara harafiah berarti suatu tempat biasanya
di dalam rumah, di mana seorang melakukan suatu aktivitas mengolah dan menyediakan bahan makanan atau pangan. Menurut KBBI, dapur adalah ruangan tempat memasak. Aktivitas seperti ini dinamakan dengan kegiatan memasak. Peralatan dapur mempunyai bermacam-macam jenis. Kita memilih peralatan dapur tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan ketentuan agar aman serta tidak berbahaya untuk masakan dan tubuh kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan seluruh materi presentasi tersebut. Jika ada kata-kata saya yang salah atau rekan-rekan saya melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.